Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini gue mau ngebahas tentang tes logika number atau logika angka. Ada lagi tes logika formil. Itu kalau logika formil itu isinya kalimat-kalimat premis mayor, premis minor, silogisme. Ini juga kayak gitu. Logika ada premis mayor, premis minor, lalu silogisme, tapi berbentuknya angka gitu. Soal logika number inilah atau logika angka ini kita biasa dikasih waktu itu kira-kira, jadi kalau kita dikasih soal 25 kita dikasih waktu itu 15 menit, kalau 50 dikasih waktu 30 menit gitu. Jadi teman-teman hitung sendiri aja. Oke, sekarang kita lihat aja langsung soal nomor 1. Di sini ada soal 1/4 berbanding 3/5 adalah, di sini pilihannya 1/3, 3/20, 5/12, 3/4, dan 4/5. Caranya gimana teman-teman? Caranya ini gampang aja. Kita jadiin aja penyebutnya ini 20. Ini 5, 4 kan? Jadi kalau ini kita jadiin 20 penyebutnya, 20 dibagi 5, 4 dikali 3, 12. Jadi di sini 12 per 20 ya kan? Di sini 20 bagi 4, 5 kali 1, 5. Tetap 5. 5 per 20. Nah, ini 12 per 20. Jadinya perbandingannya ada di C. 5/11. Sini. Oke. Lalu soal kedua ada soal 2x sama dengan 64 dan 3y sama dengan 81. Pilihannya x besar dari y, x kecil dari y, x sama dengan y, x dan y tidak dapat ditentukan, x kuadrat sama dengan y kuadrat. Oke, gimana teman-teman caranya? Ya, kita bagi aja ini, 64 dibagi 2 ini ya, 64 dibagi 2 sama dengan 32, lalu 81 dibagi 3 sama dengan 27. Jadi 32 lebih besar dari 27, X lebih besar dari Y. Jadi jawabannya ada di A. Gitu. Soalnya gitu aja. Ini premis pertama, ini kedua, lalu ini silogismenya. Itu kesimpulannya. Oke, lalu nomor 3. Jika X sama dengan 0,178 tambah 6,017 tambah 5,27834 dan Y sama dengan 12, maka A. X besar dari Y, B. X kecil dari Y, X sama dengan Y, D. X dan Y tidak dapat ditentukan, X kuadrat sama dengan Y. Kita di sini ya, Y nya sama dengan 12, X-nya belum diketahui karena di sini mesti kita jumlahin. Kita jumlahin aja yang angka bulatnya dulu. 5 dan 6, 11. Berarti 11, lalu 2 tambah 7 ini kita bulatkan. Kalau kita bulatkan jadi 3. Ini jadi 2, 3 tambah 2, 5. Tambah 0,17. Berarti 11,5 palingan ya, atau paling tinggi 11,6. Jadi nggak perlu kita jumlahin, kita udah tahu hasilnya tuh nggak bakal sampai 12 gitu ya. Sedangkan Y sama dengan 12. Jadi X kecil daripada Y, karena Y nya 12. Kita cari di sini X kecil daripada Y. Jawabannya ada di B. Oke. Selanjutnya, jika P sembarang bilangan dan X sama dengan 3P kuadrat tambah 5 dan Y sama dengan 2P tambah 7. 2P kuadrat tambah 7. Pilihannya sama kayak yang di atas tadi, X besar dari Y, X kecil dari Y, X sama dengan Y. X dan Y tidak dapat ditentukan, D. X kuadrat tambah Y kuadrat, Y sama dengan Y kuadrat. Oke. P nya sembarang bilangan ya teman-teman. Artinya ini 3 dikali P kuadrat. P nya kita bikin berapa? Kita bikin 1. Bikin 1 kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1.
3 kali 1 sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8. Oke, 8. Lalu ini kita bikin juga 1. 2 tambah 1, 1 kuadrat kan? 2 tambah 1 tetap 2. Jadinya tambah 7 jadi 9. Tambah 7 sama dengan 9. Kalau di sini berarti Y X kecil daripada Y. Tapi ini belum menjawab teman-teman, karena kalau kita ubah angkanya, kita taruh P-nya jadi 2 atau 3 atau 4 sampai seterusnya. Kita taruh 2 dulu. P-nya 2 berarti P kuadrat 2 kuadrat sama dengan 4. Oke. 3 dikali 4 sama dengan 12 ditambah 5 sama dengan 17. Oke. Lalu sekarang Y 2P berarti ini tetap 42 kali 4 tambah 7 sama dengan 2 kali 4 8 tambah 7 15. Jadi di sini jadi hasilnya beda teman-teman. Kalau P-nya kita kasih 1 dengan P dikasih 2 atau P dikasih 3 juga bakal sama. Kalau 3 berarti 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 kali 3 3 kali 9 81. Oke, kalau 81 ini kalau P-nya dijadiin 3, sedangkan ini P kuadrat 9, 2 kali 9 berarti 2 kali 9 sama dengan 18. Oh sorry, yang tadi ini sorry gue salah tadi. Kalau ini 3 berarti ini 9 kan, 3 kali 9 3. Kalau P nya 3 berarti ini 9. 3 kali 9 sama dengan 27. 27 tambah 5 sama dengan 32. Kalau ini 2 kali 9 sama dengan 18 tambah 7 sama dengan 25. Oke, masih tetap X besar daripada Y. Kalau 1 P-nya 1 maka Y lebih besar daripada X. Maka kalau soalnya kayak gini, karena petunjuknya ini P sembarang bilangan, jadi bisa 1, bisa berapa aja. Setelah kita cari ternyata hasilnya beda, maka di sini karena pilihannya X besar dari Y, X kecil dari Y, X sama dengan Y, X dan Y tidak dapat ditentukan, jawabannya ada di X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke, sorry, ini D dan ini E. Nah ini C. Oke, X dan Y tidak bisa ditentukan. Gitu, oke. Oke, jadi nggak harus ada jawabannya. Sekarang soal nomor 5. Jika X 1/63 kurang 1/69 dan Y sama dengan 1/65 kurang 1/67, maka kita cari X dan Y. Kita nggak perlu cari manual, kita cari satu-satu. Kita lihat aja. Intinya kalau per berarti penyebut yang lebih kecil adalah bilangan yang lebih besar. Artinya 63 lebih besar daripada 69. Jaraknya adalah 6. Sedangkan ini jaraknya 65 dan 67, jaraknya adalah 2. Maka kita tentukan bahwa X itu lebih besar daripada Y. Ya kan? 1/63 lebih besar daripada 1/65, dan pengurangnya 1/69 itu lebih kecil daripada 1/67. Jadi logikanya X lebih besar daripada Y. Jawabannya ada di A. Oke, selanjutnya
Jika nilai X terletak antara Y dan Z, X antara Y dan Z, berarti di sini Y, di sini Z. Oke. Sedang Z kecil daripada X. Z kecil daripada X. Jadi gini. Z kecil daripada X, berarti X lebih besar daripada Z. Dan X terletak antara Z dan Y. Jadi gini. Y besar daripada X besar daripada Z. Jadi kalau di sini X, Y sama dengan lebih kecil daripada X, atau X lebih besar, kebalik, Y lebih besar daripada X, atau X lebih kecil daripada Y. X lebih kecil daripada Y, ada di B. Tuh. Oke. Ini. Selanjutnya nomor 7. Jika X sama dengan 3 pangkat 3 dan Y sama dengan 8 pangkat 2. Oke. Sini jangan kebalik-balik teman-teman ya, bukan pangkat bukan berarti kali. 3 kali 3 bukan. Artinya 3 kali 3 9 kali 3 81. Jadi 3 pangkat 3 ini sama dengan 81. 8 pangkat 2 sama dengan 64. Jadi X lebih besar daripada Y. Jawabannya di sini. Oke. Lanjut soal nomor 8. Di sini soalnya jika X kuadrat kurang 4 sama dengan 0 dan Y sama dengan 2, maka X kuadrat sama dengan kurang 4. Berarti X kuadrat itu nilainya 4. X kuadrat nilainya 4. Kalau dia tidak kuadrat berarti kita bagi, kan sama dengan gini ya, akar 4 ini. Akar 4 kurang, jadi X kuadrat itu sama dengan akar 4. Kalau X nya berarti 2, ya kan, 2. Jadi X nya 2 kuadrat sama dengan 4. 4 kurang 4 sama dengan 0, dan Y sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2, Y juga sama dengan 2. Jadi ini X dan Y sama. Jadi jawabannya ada di C. Oke. Lalu soal berikutnya, manakah dari bilangan ini yang terkecil? Oke. 1/5. Lalu B 4 akar 4 kita sederhanakan. Akar 4 itu sama dengan 2. Oke. Lalu 1 per akar 4 berarti 1/2 sama dengan setengah. Masih lebih kecil ini ya. 1/5 lebih kecil dari 2, lebih kecil dari 1/2. Oke. Lalu 2 lagi. Akar 4/2 berarti 4/2 ini sama dengan 2 kan? Akar 2. Akar 2 itu sama dengan, pokoknya masih bilangan bulat. Jadi tetap lebih besar daripada A. Sekarang masih jawabannya masih A. Sekarang nomor yang E. Yang E 2 4 per 4 akar 4. Artinya 4 ini kan kayak 2 tadi kan. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi sederhananya 2/8. 2/8 itu sama dengan 1/4. Sedangkan yang A 1/5. Jadi jawabannya adalah A, karena 1/5 lebih kecil daripada 1/4. Lanjut nomor 10. Jika X sama dengan 0,06% dan Y 1 sama dengan 1/8788. Oke, sekarang kita sederhanakan. 0,06% itu kan sama dengan 6/10.000. Ya kan? 6/10.000. Jadi lebih besar mana? Lebih besar 6/10.000 daripada 1/8788. Kenapa? Karena kalau 8788 ini kita kalikan dengan 6, hasilnya berapa? 8 kali 6, 8,5. Kita kali 8 aja, 8 kali 6 udah 48. Udah 48.000, sedangkan ini cuma 10.000.
Jadi 6 per berapa? Lebih dari, besar dari 48.000 kan? 48.000. Jadi X, ini kan X tadi 0,06%, X lebih besar daripada Y. Jadi kita lihat di jawabannya, X lebih besar daripada Y. Oke, selanjutnya nomor 11, nomor terakhir. Jika X sama dengan 13689 kurang 13689 per 2 dan Y 13689 sama dengan Y sama dengan 13689 per 2, maka kalau kita ngeliat kayak gini, sebenarnya kita nggak perlu cari-cari teman-teman, karena nilainya sama semua dan bisa kita prediksi langsung kalau jawabannya itu sama, X sama dengan Y. Kenapa? Misalkan gini, 136 ini per 2 berarti sama dengan, kita bagi 2 ya, sama dengan kita bagi ya 136 dulu kita bagi, berarti sama dengan 68. Lalu 89 sama dengan 4,5. Jadi 6.844,5. Oke, di sini juga sama, berarti 6.844,5. Oke. Kalau yang X dikurangin 13689 dikurang ini, karena ini kan tadi pangkat 2, ini kan kali 2 bagi 2 dari 13689, jadi hasilnya juga bakal sama, 6844,5. 13689 dikurang 6844,5 sama dengan 68445, dan hasil Y juga sama, 6844,5. jadi hasilnya sama, X sama dengan Y. Jadi gitu teman-teman, udah 11 soal. Pokoknya soal-soal logika angka ini cuma gitu-gitu aja. Ada premis mayornya misalkan X, lalu minornya X, premis mayornya Y, lalu kesimpulannya apa, kesimpulannya di sini gitu aja. Dan waktunya juga lumayan banyak daripada soal hitung cepat, ya kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.